I got the futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak selaku pemegang MK Ulumul Quran Pak Dedi Wahyudi, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Ilmu Qosah Al-Quran. Sebelum itu, kita harus tahu tentang pengertian Qosah Al-Quran. Pengertian Qosah Al-Quran menurut bahasa yang dipakai, kata qosah yaitu dapat diartikan sebagai bentuk jamak atau banyak dari kisah yang pakar katanya yaitu al-qasu, yang merupakan yang dicari atau jejak yang diikuti. Menurut istilah yang dipakai, Qashahul Quran merupakan pemberitahuan atau berita-berita atau peristiwa Nabi dan Rasul yang terjadinya di masa lalu. Di dalam Al-Quran diceritakan peristiwa Nabi dan Rasul secara jelas, dan juga diceritakan di dalam Al-Quran peninggalan sejarah jejak umat Islam. Materi yang kedua yaitu macam-macam qosah Al-Quran. Macam-macam qosah Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dipandang dari dalam seseorang. Yang kedua yaitu dipandang dari segi panjang pendeknya. Maksudnya, yang dipandang dari dalam diri seseorang yaitu yang pertama, cerita-cerita Nabi dahulu, yang ceritanya mengajak umat manusia yang dulunya tidak mengenal agama, sekarang mulai mengenal agama Islam. Yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa yang dijelaskan, yaitu kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu dan cerita selanjutnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu Perang Badar yang dipimpin Abu Jahal yang menjadi rajanya di Mekah pada saat itu. Itulah macam-macam qosah Al-Quran dari dalam seseorang. Yang kedua yaitu macam-macam qosah Al-Quran yang dipandang dari segi panjang pendeknya. Yang pertama yaitu kisah panjang, diantaranya yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran hampir penuh ceritanya dalam ayatnya. Yang diceritakan peristiwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat masih kecil hingga dewasa dan juga sampai memiliki wewenang sendiri. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam terdapat pada surah Yusuf ayat 12. Yang kedua yaitu ada juga kisah yang singkat lagi, yaitu cerita Maryam yang mengandung Nabi Isa alaihi salam. Maryam dikaruniai seorang anak yang namanya Isa, dan Maryam tidak memiliki suami sehingga dia diusir dari desa karena difitnah sebagai orang yang telah berzina. Yang ketiga yaitu dan ada pula cerita yang lebih tepatnya pendek sekali, yaitu
cerita Nabi Hud alaihi salam dan cerita Nabi Lut alaihi salam yang terdapat di Al-Quran. Nah, itu macam-macam kosa Al-Quran dari dipandang dari segi panjang pendeknya. Yang materi selanjutnya yaitu karakteristik kisah Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran memiliki sumber hukum dan cerita-cerita yang sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Al-Quran juga memiliki arah yang bersifat jelas atau jitu untuk umat Islam sedunia karena di dalamnya terdapat juga arahan-arahan yang bisa membawa hati seseorang menjadi lebih baik karena isi di dalamnya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Al-Quran tidak menceritakan peristiwa-peristiwa yang sangat panjang sekali, namun hanya intisari peristiwa tersebut. Karena Al-Quran juga menggambarkan cerita yang begitu panjang, dan ada pula yang tidak diceritakan namun kisah itu terjadi, maka dilakukannya ijma dan kias karena di dalam Al-Quran kurang lengkap penjelasan di dalamnya, maka lakukannya seperti itu. Yang ketiga yaitu Al-Quran memiliki cerita yang sangat jelas yang dikonsumsi oleh umat Islam, mengingat fakta bahwa dalam Al-Quran sendiri memiliki konstruksi dan makna yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Itulah dari karakteristik kisah Al-Quran, yaitu ada 3. Materi selanjutnya yaitu tujuan qasa Al-Quran. Tujuan qasa Al-Quran sendiri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat agar bisa berperilaku yang baik, memiliki daya pikir yang sangat baik, dan harus bisa mengajarkan satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada hambanya yang berbuat seperti itu karena bisa menegakkan ajaran Islam yang sangat damai dan sejahtera, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas seseorang yang berperilaku yang baik sesama saudara atau orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membalas perilaku yang buruk kepada sesama saudara, apalagi sesama Islam itu sendiri. Jadi kita paham ya, kalau kita berbuat jelek sesama orang atau sesama teman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian kelak. Sedangkan kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim, itu akan dibalas beribu-ribu balasan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu faedah Al-Quran. Faedah Al-Quran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memberitahukan hukum-hukum Al-Quran serta inti dasar pokoknya yang dibawa sama Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memastikan hati Rasul dan seluruh umat di atas agama Islam, memantapkan rasa percaya kepada seseorang yang mau mengimani tentang kebenaran ajaran Islam, dan menghapus kekejaman atau kemunafikan seseorang yang menjadi pembela itu sendiri. Yang ketiga yaitu menyetujui Nabi dan Rasul yang dulu pernah hidup
dan menyalakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan menjaga barang-barang yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya seperti pedang, imamah, baju, rambut, dan jejak para nabi dan atau rasul. Yang keempat yaitu memunculkan kebenaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam melalui media informasi ke semua orang. Yang kelima yaitu mengutarakan kebohongan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, seperti kitab yang dibikin sendiri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dari faedah Al-Quran ya. Kita harus paham tentang faedah Al-Quran itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu pengulangan kisah Al-Quran. Pengulangan kisah dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran sama sekali berbeda dari sudut pandang alternatif dengan alasan bahwa dalam redundansi ini ada cerita atau cerita yang ditampilkan di dalamnya. Jadi cerita di dalamnya tidak akan membuat orang jenuh atau muak, karena di dalam cerita kisah Al-Quran itu sangat memotivasi atau banyak sekali pengajaran-pengajaran dan Rasul yang di dalam Al-Quran itu. Dan di dalam Al-Quran itu berisikan informasi yang padat dan akurat, sehingga bisa dipahami oleh seluruh orang muslim dan mukmin. Nah, itu dari pengulangan kisah dalam Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu tidak panjang-panjang lebar ceritanya, namun tuh kita tahu maknanya dalam penafsiran Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita Nabi dan Rasul Allah. Karena Al-Quran itu sedikit pengajarannya, namun ceritanya itu banyak tentang Nabi Muhammad, tentang Rasul. Nah, itu Al-Quran itu ada diperjelas lagi di as-sunnah dan hadis dan ijma dan qiyas. Nah, itu sumber pokok hukum Islam. Yang ke materi selanjutnya yaitu faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama yaitu memastikan pola pikir kesabaran atau memunculkan pengingat pada suatu cerita itu. Yang kedua yaitu pengulangan cerita ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi atau rasul. Yang ketiga yaitu kurangnya orang yang menghafal Al-Quran, karena dulu rumah itu kalau ada orang yang menghafal Al-Quran maka akan dibunuh. Nah, maka dari itu kita beruntung banget bisa hidup di masa sekarang, karena dulunya para sahabat-sahabat itu kalau rumah dinyanyikan, dibacakan kayak surah-surah Al-Quran, nah itu pasti dibantai, dibunuh. Maka dari itu kita sekarang itu beruntung banget bisa membaca Al-Quran, karena dulunya itu sangat sulit, karena banyak sekali para sahabat yang dibunuh, dibantai gitu. Maka dari itu kita sebagai orang muslim sekarang banyak-banyaklah menghafal Al-Quran, karena
Di dalam Al-Quran itu kita diarahkan ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hafalan Al-Quran itu sangat penting bagi orang Muslim. Nah, saya ambil kesimpulan, jadi materi yang saya sampaikan ini bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali pengajarannya, namun kita harus benar-benar paham tentang pengajaran Al-Quran itu sendiri. Masalahnya Al-Quran di dalam Al-Quran itu pengajarannya kurang diperjelas. Maka dari itu para ulama mengambil jalan ke as-sunnah dan hadis yang banyak diriwayatkannya dari para sahabat, para imam-imam. Terus maka dari itu pengajaran di dalam Al-Quran itu kurang. Nah, maka dari itu kita ambil dari dari as-sunnah dan hadis, ijma dan qiyas. Nah, saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan presentasi yang saya sampaikan ini. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan atas presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got the two tracks.